Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Dan biarlah kita terus semangat menjalani hari-hari kita, sekalipun kita harus bekerja, dan hari ini adalah minggu pekerjaan kita yang baru lagi. Kalau kita masih bisa bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga kita, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kita patut bersyukur karena tidak semua orang bisa bekerja seperti kita. Karena itu, tetap semangat dan percaya saudara bisa bekerja pun itu bagian dari providensi dan kedaulatan Tuhan yang mengatur segalanya, sehingga saudara ditempatkan di tempat pekerjaan yang saudara miliki sekarang, menjadi berkat di sana. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita masih terus belajar mengenai providensi Tuhan. Hari ini kita belajar dengan judul Providensi Tuhan atas dosa. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kita harus mengakui kebenaran Alkitab bahwa dosa juga adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Tuhan sangat tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, dan dosa itu akan ada di dunia ini. Kenapa Tuhan izinkan? Kita tahu Tuhan punya rencana di balik itu tentunya. Dan salah satu contoh misalnya dalam Keluaran 9 ayat 12 di sini berbicara mengenai kekerasan hati Firaun yang tidak mau membiarkan orang Israel untuk keluar dari Mesir pada saat itu. Kita membaca dalam ayat tersebut, Keluaran 9 ayat 12, di sana dikatakan, "Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa." Jadi saudara, Tuhan itu mengizinkan dosa sehingga kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kebersalahan kita. Tuhan mengizinkan dosa yang di dalamnya tentu juga mengizinkan kejahatan, evil di dunia ini, agar kita juga bisa mengalami kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan tidak mengizinkan dosa, tidak mengizinkan penderitaan, tidak mengizinkan kejahatan terjadi dalam hidup kita, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita kalau semuanya baik-baik saja? Di samping itu berarti kita juga dikendalikan seperti sebuah robot yang hanya dikendalikan dengan remote sesuai mau apa dari si penciptanya. Dan kalau itu terjadi, maka itu bukanlah satu hubungan atau relationship yang normal, bukanlah satu hubungan yang ideal. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mengizinkan dosa, Tuhan menetapkan dosa, tapi Tuhan memberikan jalan keluar atas dosa. Dan jalan keluar atas dosa itu adalah dengan ia menjadi manusia, mati di kayu salib bagi kita, menyelamatkan kita, lalu memberikan kita hidup yang baru sehingga kita merasakan kasih Tuhan. Tapi apakah manusia itu lepas dari tanggung jawab? Tentu tidak jawabannya. Kita tahu Firaun itu memang dikeraskan hatinya oleh Tuhan, diizinkan memiliki hati yang keras, tapi bukan berarti Firaun bebas dari tanggung jawab dalam kejahatannya yang berusaha menekan umat Israel pada waktu itu. Ia harus bertanggung jawab secara penuh dengan dosa dan pelanggaran yang ia lakukan. Karena itulah Firaun mengalami penghukuman demi penghukuman, dan Mesir secara keseluruhan kita tahu juga mengalami penghukuman dari Tuhan. Kiranya kita sadar dan mengerti bahwa dosa itu bagian dari ketetapan Tuhan juga. Saudara, kita mungkin bingung di sini. Kalau saudara masih bingung, biar nanti Roh Kudus memberikan kita pengertian sehingga kita bisa tahu rancangan Tuhan atas segalanya di dunia ini. Yang baik, yang buruk, yang berkenan, yang tidak berkenan, itu semua bagian dari providensi Tuhan yang terkadang tidak sanggup kita cerna dengan akal kita yang terbatas ini. Di sisi lain saudara, dengan adanya dosa, Tuhan itu jadi punya cara untuk makin dekat kepada manusia dan menggunakan dosa untuk menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Saya juga kadang tidak mengerti. Setiap orang yang berdosa harus bertanggung jawab, tapi di balik kelemahan dan kesalahan itu,
Tuhan turut bekerja di dalamnya. Misalnya di dalam Yesaya 10 ada contoh bagaimana Asyur dipakai Tuhan, tetapi untuk menghukum orang Israel maksud saya, tetapi Asyur sendiri pun motivasinya salah, tapi motivasi yang salah itu dipakai Tuhan untuk mendisiplin umat Tuhan yang melanggar firman Tuhan. Seperti seorang pembuat pesawat, pada saat dia mau membuat pesawat pasti dia tidak mengharapkan terjadi kecelakaan. Tetapi dia juga yakin bahwa suatu hari pesawat mungkin saja bisa kecelakaan. Dia sudah mengantisipasi, dia sudah mengerti akan hal itu. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan pada awalnya tidak mau manusia jatuh ke dalam dosa intinya. Tapi toh Tuhan izinkan itu terjadi. Bagian dari program dan rencana Tuhan sehingga Yesus bisa lahir bagi kita. Saya percaya nanti di surga kita akan mengalami pengertian yang sempurna. Namun apa yang dipresentasikan oleh Alkitab, biarlah kita ambil ini dengan mengerti bahwa Tuhan juga punya providensi atas dosa, atas iblis, atas kesalahan, atas penderitaan, atas segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini. Tapi tujuannya adalah mendatangkan kebaikan bagi manusia, bagi kita semua. Puji Tuhan, biar Roh Kudus menerangi hati kita sehingga kita bisa mengerti kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam.